warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Ibu sekalian, Bapak Ibu sidang jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah sama-sama kita mengawali kajian pada malam yang berbahagia ini. Tentunya kita menyampaikan segala puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian. Selanjutnya selawat dan salam mari sama-sama pula kita sanjung sajikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah sudah memberikan kepada kita hidup dan kehidupan ini, di mana kita melalui masa dan waktu, dari pagi, siang, malam hingga pagi kembali. Kemudian dari tanggal 1 hingga tanggal 7, dari tanggal 1 hingga tanggal 30, dari tanggal 1 Januari hingga kepada tanggal 30 Desember, 1 Muharram hingga kepada tanggal 30 Zulhijjah. Dari kita lahir sampai kita meninggal dunia, itu semua adalah waktu-waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Kepada kita Allah memerintahkan untuk memaksimalkan waktu itu. Jangan kita sia-siakan. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala banyak sekali bersumpah dengan waktu. Wasyamsi wal qamar, demi matahari dan bulan. Wal laili wan nahar, demi siang dan malam. Wasyamsi wad duhaha, demi matahari dan waktu duha. Wan najmi, demi bintang. Jadi banyak sekali Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dalam Al-Quran dengan waktu. Menandakan apa, Bapak Ibu sekalian? Bagi kita sangat penting untuk memaksimalkan waktu itu, sehingga jangan kita sia-siakan. Allah berfirman di dalam Al-Quran dalam surah Al-Mu'minun, Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun, sungguh mendapat kemenangan orang-orang yang beriman. Siapa orang beriman itu yang mendapat kemenangan di sisinya? Yang pertama, alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Yang pertama adalah orang-orang yang khusyuk ketika melaksanakan sholat. Sholat yang penuh khusyuk, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, yaitu orang-orang yang menghindari, yang berpaling diri daripada hal-hal yang tidak penting.
Artinya Bapak Ibu sekalian, ketika kita terjebak di dalam hal-hal yang tidak penting, sama dengan membuang waktu percuma. Kadangkala kita lama di warung kopi, di kafe-kafe misalnya, dari jam 9 pagi sampai siang, jam 9 malam sampai larut malam, kita masih duduk nongkrong merokok, hanya main HP, sesuatu yang tidak bermakna dan waktu terbuang begitu saja. Sehingga Nabi mengatakan min husnil mar'i tarku ma la ya'ni. Sebahagian daripada manusia yang baik adalah orang-orang yang meninggalkan sesuatu yang tidak penting. Kadangkala kita hari ini ada hal-hal yang tidak penting tapi sudah kita anggap penting. Sementara ada hal-hal yang penting kita menganggap tidak penting. Ini sesuatu yang sangat keliru. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, demi waktu asar. Kalau kita lihat, sholat yang paling akhir pada waktu hari adalah waktu asar. Allah bersumpah dengan waktu asar. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Dari pagi, petang hingga asar, banyak waktu yang terbuang oleh hambanya, hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia ini adalah berada pada posisi rugi, Bapak Ibu sekalian. Rugi. Hidup yang diberikan Allah, umur yang diberikan Allah, kesehatan yang diberikan Allah, tidak kita tempatkan pada tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya manusia yang rugi, Bapak Ibu. Kecuali siapa? Illal ladzina amanu. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Orang-orang yang berimanlah yang tidak rugi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beriman kepada siapa? Yang pertama, kita beriman kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada malaikatnya, kepada kitabnya, kepada hari kiamat, kepada malaikatnya, kepada qada dan qadar datang daripada Allah. Kita beriman bahwa kita manusia ini daripada tidak ada, Allah jadikan sehingga ada. Itu wajib kita imani. Maka Rasul mengatakan an-nasu kulluhum min Adam wa Adamu min turab. Manusia semuanya adalah kejadiannya daripada Nabi Adam. Kita semua adalah cucu cicit daripada Nabi Adam. Wa Adamu min turab. Sementara Nabi Adam Allah ciptakan dari tanah. Laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sungguh telah kami jadikan manusia dari sari pati tanah. Minha khalaqnakum. Dari tanah kami jadikan kamu. Wa fiha nu'idukum. Dan dalam tanah kami kembalikan kamu. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dan dari tanah kami keluarkan kamu pada waktu yang lain.
asai bak tanah muo lang tanah Tuhan kutimu singa lang padang mahsyar. Maka Bapak Ibu sekalian, semua makanan yang dimakan oleh kita, baik biji-bijian ataupun tumbuh-tumbuhan, semuanya bersumber dari tanah. Kita diciptakan dari tanah, makanan yang kita makan juga dari tanah. Sama dengan tanah makan tanah. Dan akhirnya kita juga kembali ke dalam tanah. Ini sesuatu yang wajib kita imani. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Orang yang beruntung adalah orang-orang yang beriman dan selalu beramal soleh. Bapak Ibu sekalian, dua fakta ini selalu dikaitkan Allah. Amanu wa 'amilus sholihat. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus sholihati anna lahum jannah. Dalam surah Al-Baqarah, Allah menyampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Anna lahum jannah. Apa gembiranya? Bagi mereka itu akan mendapat surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ketika kita beriman, yakin kepada Allah, hakul yakin, tetapi tidak kita implementasikan iman itu untuk beramal soleh, sholat kita abaikan, puasa, zakat dan sebagainya, iman kita itu bohong. Bapak Ibu sekalian, itu namanya imannya pembohong. Ketika beriman tapi tidak beramal soleh. Sebaliknya, kita beramal soleh, kita yakin sekali sholat dan sholat berjamaah, puasa tambah puasa sunat, zakat dan sedekah sunat, haji dan umrah, dan banyak amal yang kita kerjakan. Tapi semuanya tidak didasari oleh iman, i'tikad yang putus kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dikatakan gila. Makanya siapa yang beruntung kata Allah? Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Allah berfirman dalam Al-Qur'an di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-57. Apa kata Allah? Walladzina amanu wa 'amilus sholihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada lahum fiha azwajun mutahharah wa nudkhiluhum dhillan dhalila. Orang-orang yang beriman dan selalu beramal soleh akan kami masukkan mereka ke dalam surga. Tajri min tahtihal anhar. Salah satu sifatnya surga mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ada sungai susu, ada sungai madu, ada sungai bening, ada sungai air tawar. Semua sungai-sungai itu airnya menjadi minuman kepada penghuni surga. Enak dan lezatnya luar biasa Bapak Ibu sekalian. Khalidina fiha abada. Mereka orang yang beriman dan beramal soleh itu ketika masuk surga kekal di dalamnya. Allah ulangi, khalidina makna kekal, abada makna juga kekal. Artinya betul-betul orang ketika masuk surga tidak dikeluarkan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, lahum fiha azwajun mutahharah.
Bagi penghuni surga diberikan istri-istri yang cantik, istri yang suci, bersih suci daripada kotoran, bersih suci daripada haid dan nifas. Mereka cantik luar biasa. Namun istri kita di dunia, ketika dia beriman dan beramal soleh dan taat kepada suaminya, yang masuk surga itu lebih cantik daripada bidadari itu sendiri, Bapak Ibu sekalian. Kepada kita diberikan 70 bidadari, namun salah satu yang paling cantik adalah istri kita di dunia, dan dia lebih cantik, lebih hebat daripada bidadari itu sendiri. Itu doa kita. Makanya Bapak Ibu, ketika kita sholat jenazah ada doanya dalam takbir yang ketiga. Wa badilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi. Ya Allah, gantikan rumah lebih bagus daripada rumah di dunia menjadi mahligai yang indah. Gantikan keluarga lebih bagus, baik daripada keluarga di dunia. Dan gantikan kepada kami istri lebih bagus, lebih cantik daripada istrinya di dunia. Itu maknanya Bapak Ibu sekalian, bukan digantikan istri pada zatnya, tapi yang digantikan adalah gesingnya. Kalau sekarang misalnya Bapak Ibu istri kita hitam, nanti Allah putihkan, putih bersih bercahaya. Kalau sekarang misalnya pendek, nanti Allah langsingkan. Kalau sekarang misalnya gemuk, ya dan sebagainya, Allah rubah menjadi istri yang semampai, yang dianya itu lebih cantik, lebih hebat daripada istrinya di dunia. Ini doa kita Bapak sekalian. Wa badilhu zaujan khairam min zawjihi. Gantikanlah istri kami lebih baik daripada istri di dunia. Maknanya apa? Allah gantikan gesing nanti pada hari kiamat. Wa nudkhiluhum dhillan dhillan, dan kami masukkan mereka di dalam naungan yang sangat nyaman. Bapak Ibu sekalian, surga dan neraka merupakan tempat yang Allah sediakan kepada hamba-Nya. Demokrasi di sini, hamba mau pilih mana? Apakah mau pilih neraka atau mau pilih surga? Terserah kepada hamba Allah masing-masing. Allah menurunkan kepada kita para nabi dan rasul. Sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tugas yang paling pokok semuanya apa? Basyirau wa nadhira, yaitu menyampaikan kabar gembira dan kabar takut. Apa kabar gembiranya? Siapa yang beriman dan beramal soleh masuk surga. Siapa yang tak beriman dan tak beramal soleh akan masuk neraka. Itu semua Nabi menyampaikan itu. Bagaimana kalau orang kafir Bapak Ibu sekalian? Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 56. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nar kullama nudijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab innallaha kana azizan hakima. Sesungguhnya orang kafir itu bi ayatina, kafir dengan apa? Kafir dengan ayat-ayat kami Bapak Ibu sekalian. Ketika Allah mengatakan bi ayatina, ayat-ayat kami, ayat Allah, itu ada dua. Ada ayat yang terucap oleh Allah,
yaitu firman-firmannya dan hadis-hadis Rasulnya. Itu ayat-ayat Allah. Ada ayat yang tercipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berbagai ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah mengatakan kepada kita, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Pikirlah kamu pada ciptaan Allah dan jangan kamu berpikir pada zat Allah, fatahlikuh, kamu jadi binasa. Karena kenapa? Apa saja yang kita pikirkan tentang Allah bukan yang kita pikirkan. Ma khatara bibalika wallahu laisa kazalik. Apa saja yang tergores di hatimu tentang Allah, Allah panjang, Allah pendek, Allah gemuk, Allah kurus, Allah hitam, Allah putih, semuanya bukan seperti itu. Ma khatara bibalika wallahu laisa kazalika. Apa yang terpikir di hatimu, Allah bukan seperti itu. Tapi apa? Tafakkaru fi khalqillah. Berpikirlah kamu pada ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Bapak Ibu, Allah berfirman di dalam surat Al-Ghasyiyah, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ila samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir innama anta muzakkir. Apakah kalian tidak memperhatikan bagaimana Allah menciptakan onta? Kenapa onta? Onta itu adalah hewan yang sangat kuat fisiknya. Dengan singa sekalipun, dengan kuda, dengan gajah, onta lebih kuat. Fisik seperti itu. Dan dia bisa tahan lapar, bisa tahan minum walaupun berbulan. Nah, ini luar biasa. Beda dengan binatang-binatang yang lain. Apakah kamu tak memperhatikan bagaimana onta itu Allah ciptakan? Bagaimana langit Allah tinggikan? Bagaimana gunung Allah tegakkan? Bagaimana pula bumi Allah hampakan? Itu semua Bapak sekalian adalah ciptaan Allah, di mana kita wajib membacanya. Ketika kita membaca dan melihat ciptaan Allah itu, akan timbul rasa Allah Maha Kuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala-galanya. Allah menciptakan dan juga yang mematikan. Innal ladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina. Adapun orang-orang kafir dan mendustakan akan ayat-ayat kami, saufa nuslihim nar, kelak mereka akan kami tempatkan ke dalam neraka. Orang-orang yang tak beriman, orang-orang kafir itu akan kami masukkan ke dalam neraka, muslimin sekalian. Bagaimana kejadiannya di sana? Kullama nudijat duluhum badalnahum duludan ghairaha liyadukul adab. Tiap-tiap kali kulit mereka terbakar, akan kami gantikan dengan kulit yang lain untuk merasakan azab. Ketika mula-mula masuk neraka Bapak Ibu dengan utuh, kulit yang sempurna, lalu hangus dibakar oleh dahsyatnya api neraka. Setelah semuanya pada hangus,
baddalnahum juludan ghairaha, kami gantikan dengan kulit yang lain, lalu hangus kembali. Itu berputar-putar sepanjang masa. Kalau orang kafir itu khalidina fiha, kekal di dalam neraka, Bapak Ibu sekalian. Untuk apa? Liyazuqul azab. Tujuan Allah untuk mereka merasakan akan azab. Innallaha kana azizan hakima. Sesungguhnya Allah itu adalah maha tinggi lagi maha bijaksana. Bapak Ibu Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nanti pada hari kiamat, penghuni surga yang sudah jatahnya masuk surga, Allah masukkan ke surga 1 menit. Kemudian Allah keluarkan, lalu Allah bertanya kepadanya, wahai penghuni surga, setelah kalian merasakan nikmat surga 1 menit, bagaimana bayangan ketika kamu susah di dunia? Apa jawabannya? Ya Allah, semua susah yang menimpa diriku, aku menjadi orang-orang yang gagal dari berbagai macam usaha saya. Hidup fakir, miskin, dan sakit-sakitan. Namun ibadah tetap tekun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya hilang seketika dengan sebab merasakan nikmat surga 1 menit. Sebaliknya Bapak Ibu sekalian, penghuni neraka dimasukkan 1 menit, lalu dikeluarkan. Allah pun bertanya kepadanya, wahai penghuni neraka, setelah kamu merasakan nikmat neraka 1 menit, bagaimana pendapatmu tentang masa hidupmu yang mewah di dunia? Apa jawabannya? Ya Allah, semua kenikmatan yang telah kurasakan di dunia, berupa harta, pangkat, jabatan, kedudukan, kehormatan, pujian, dan semuanya hilang seketika dengan sebab kurasakan neraka 1 menit ini. Kemudian masing-masing dimasukkan kembali. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, siapa orang yang beruntung? Wa tawassaw bil haqq. Yang beruntung adalah orang-orang yang selalu menyampaikan kebenaran. Hidup ini kita menempatkan diri tidak hawa, tidak untuk berbohong, tapi kita sampaikan kebenaran kepada umat. Maka saya sering mendengarkan seperti ini, ketika ada 1000 orang yang benar, kita ada di 1000 orang itu. Ketika ada 100 orang yang benar dan memperjuangkan kebenaran, kita ada di 100 orang itu. Ketika 10 orang yang benar memperjuangkan kebenaran dan melawan kebatilan, kita ada di 10 orang itu. Ketika hanya 1 orang, hanya 1 orang yang menegakkan kebenaran, 1 orang yang memperjuangkan kebenaran melawan kezaliman, kita satu-satunya itu. Wa tawassaw bil haqqi, orang yang selalu menyampaikan kebenaran, tidak berbohong. Itu orang-orang yang beruntung. Al-haqqu mir rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Kalian jangan ragu, kebenaran itu adalah milik daripada Tuhan. Benar tidak memihak kepada siapa-siapa. Kebenaran tidak memihak kepada siapa-siapa, kecuali hanya memihak kepada orang-orang yang benar. Kita komitmen konsisten untuk memperjuangkan kebenaran
dan melawan kezaliman. Walaupun berbagai risiko akan kita hadapi. Qulil haqqa walau kana murran, kata sang Rasul. Katakanlah yang benar, walau yang benar itu adalah pahit. Katakan yang betul, walau yang betul itu adalah pahit. Walaupun ketika kita tegakkan kebenaran itu ada keluarga kita yang kena, tidak masalah. Apa Nabi katakan? Lau kanat Fatimah binti Muhammad sarafah laqata'tu yadaha. Andai kata Fatimah binti Muhammad itu mencuri, saya yang akan potong tangannya. Makanya Bapak Ibu sekalian, bagaimana Khalifah Umar bin Khattab, bagaimana Sultan Iskandar Muda yang sampai kini didengung-dengungkan oleh dunia. Beliau penegak kebenaran, sehingga anaknya pun dibunuh karena dia berbuat dosa, yaitu berzina. Maka anak siapa saja, kalau hari ini korupsi, mencuri dan sebagainya, tegakkan kebenaran itu. Laksana Nabi katakan, lau kanat Fatimah sarakat laqata'tu yadaha. Ada kata Fatimah mencuri anakku, aku yang akan memotong tangannya sendiri. Yang terakhir, watawasau bis sabar. Orang yang beruntung adalah orang-orang yang selalu berwasiat dan menyampaikan kesabaran kepada semuanya. Ketika berbicara sabar, Bapak sekalian, ada 3 hal. Yang pertama, kita sabar di dalam taat. Sabar untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika datang waktu subuh, suasana malam sangat dingin, kita tidur di atas kasur yang empuk. Namun Allah memanggil kita untuk sholat. As-sholatu khairun minan naum. Sholat itu lebih baik daripada tidur. Kita lawan enaknya tidur, namun kita berwudu dan kita ke masjid untuk sholat berjamaah subuh. Itu sabar dalam taat. Raka'atai fajri khairu minad dunya wa ma fiha. Hanya 2 rakaat sholat fajar itu lebih bagus ketimbang dunia dan seisinya. Yang kedua, taat ketika menghadapi maksiat. Kita berhadapan dengan uang misalnya, berhadapan dengan minuman keras, berhadapan dengan perzinahan, kita minggir, kita sabar, tidak kita lakukan maksiat itu. Yang terakhir, sabar di ketika kita menghadapi musibah. Allah berfirman di surah Al-Baqarah, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa saja yang ditimpa musibah, musibah bisa dengan kehilangan harta, pencurian, kebakaran dan sebagainya. Bisa dengan kematian keluarga, ibu, bapak, anak, menantu, abang, adik, paman, ponakan dan sebagainya. Itu musibah. Kita sebagai orang yang beriman dan bersabar, apa kita katakan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya itu datang daripada Allah dan hanya kepada Allah jua akan kembali. Saya ulangi, semua kita menjadi orang-orang yang rugi kecuali orang yang beriman, orang yang beramal soleh, orang yang menyampaikan kebenaran